قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Ada santri kawin teman-teman baru ini langsung fadilah-fadilahnya tidur bersama istri dibaca tiap hari. Oh, ini pahala besar ini. Akhirnya tidur aja bersama istrinya, nggak ke masjid, nggak mau dakwah lagi. Loh, kenapa kamu nggak ke masjid? Loh, kan sudah ibadah tidur bersama istri. Untuk apa ke masjid? Nah, bener kira-kira begitu? Bener nggak kira-kira? Jadi namanya itu orang tuh beris kalau tidak melihat kehidupan Nabi itu jadi salah paham. Jadi salah paham. Ini kalau kita ini membaca hadis-hadis, prakteknya itu harus lihat bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama yang paham. Nah, baru benar. Ini baca hadis saja tanpa bimbingan orang-orang ahli salah paham, jadinya kayak begitu tadi. Ada orang pergi ke rumah sakit, kasih tahu sama dokter, minum obat ini 3 kali tiap hari. Iya, pokoknya itu aja, gak usah ditambah-tambah yang lain ya. Sudah, minum obat ini 3 kali. Sampai di rumah gak mau makan, gak mau minum, cuma obat aja, pokoknya obat. Katanya Pak Dokter, pokoknya suruh minum obat ini saja. Gak usah makan, gak usah minum. Gimana jadinya? Ya kan malah rusak jadinya. Jadi omongan seseorang itu tidak bisa dipahami letterlek saja, harus dilihat aturan kesehatan secara umum. Begitu juga hadis-hadis Nabi tidak boleh langsung disimpulkan sendiri, harus orang-orang ahlinya yang menyimpulkan. Kalau enggak salah paham jadinya. Kayak orang salafi itu jadinya. Kullu bid'atin dhalalah, dipahami sendiri. Hanya semua orang dianggap bid'ah semua. Itu ada di Solo, orang kasih fatwa itu, satu ustadz juga, nggak ada syafaat itu nggak ada. Di Quran sudah jelas itu. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Udah nggak ada syafaat itu. Katanya begitu loh. Justru fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in itu menunjukkan syafaat itu ada. Tetapi syafaat itu tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir. Kok malah kamu balik syafaat nggak ada? Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat kepada mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Untuk mereka berarti tidak bermanfaat, yaitu untuk orang kafir. Tapi untuk orang iman syafaat itu bermanfaat. Hadis syafaat itu mutawatir, di Bukhari ada, di semua kitab-kitab ada. Tapi karena kamu menyimpulkan sendiri, akhirnya keliru. Jadi memang ya tadi diceritakan Pak B tadi apa tadi? Tadi lo ditanggil tadi apa? Apa tadi? Asyara mubasyarah bil jannah tadi. Ya itu lucu juga, tapi kenyataan itu. Kayak saya waktu kecil itu dulu dapat cerita Wali Songo itu, ngomong-ngomong sama teman-teman anak-anak kecil tuh, namanya Wali itu ya cuman Songo tok.
nggak ada lebih itu. Jadi kita nggak bisa jadi wali, nggak bisa. Pokoknya wali itu songo tok. Nah kalau itu Abu Bakar Umar itu nggak termasuk songo itu bagaimana itu? Pokoknya wali itu songo, wali songo. Nah, kalau nggak songo ya bukan wali. Itu anak kecil itu kadang-kadang punya kefahaman seperti itu. Ya kan itu kan keliru jadinya. Padahal maksudnya wali di situ itu bukan wali menurut istilah mutasawwifin waliullah, bukan maksudnya. Walaupun wali songo itu waliullah semua, tapi maksudnya wali di sini itu maksudnya seperti wali kota gitu itu loh. Jadi di Jawa ini dibagi 9 provinsi. Setiap provinsi itu punya wakil jadi wali songo. Itu yang musyawarah bagaimana 9 zon ini bisa agama hidup di situ. Sekarang Temboro ada 12 zon, zaman Wali Songo 9 aja. Kamu pernah ikut musyawarah di Trangil nggak? Siapa yang pernah ikut musyawarah di Trangil? Malam Selasa itu. Zon 1, zon 2, zon 3. Itu di situ tuh ada wali-walinya itu. Wali zon namanya. Ya. Daerah kawasan. Jadi satu pengaturan bagaimana usaha dakwah hidup pada waktu itu. Bukan wali itu maksudnya waliullah yang di kitab-kitab tasawuf itu, bukan. Tapi memang mereka itu waliullah betul memang. Di samping mereka itu wali zun juga waliullah betul memang. Yang menyebarkan agama di seluruh Jawa bahkan sekitarnya. Tapi istilah ini kan jadi rancu toh. Kalau orang awam tuh wali songo kayaknya itu sudah nggak ada wali lagi selain itu. Padahal yang dimaksud tidak begitu. Lah ini kalau tidak ahli sejarah tidak bisa menjelaskan ini. Tidak bisa menjelaskan ini. Ya begitu juga hadis-hadis Nabi itu tanpa kita mendapatkan penjelasan dari orang-orang ahlinya jadinya keliru. Maka ngaji itu penting nggak kira-kira itu? Apalagi kita ini orang Jawa. Hadis Nabi semua bahasa Arab. Kadang-kadang bahasa Arab itu dipahami letterlock itu jadi sebaliknya yang terjadi itu. Ini kemarin saya membaca satu buku terjemah Fadilah Amal karangannya Al-Hafidz Al-Maqdisi. Di situ itu ada hadis Al-bait alladzi yughsha asra'u al-khairu asra'u ilaihi minasyafrah ala sanamil ba'ir atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bait alladzi yughsha, al-bait alladzi yughsha, rumah yang yughsha itu kebaikan akan cepat datang ke situ melebihi cepatnya pisau membabat punuk unta. Yughsha, rumah yang yughsha. Yughsha itu apa? Dicarilah oleh penterjemah itu dalam kamus. Yughsha, ghasya, yughsha, yaghshahul mauju min kulli makan. Yughsha. Maka di situ ditulis dalam kamus yughsha, yaghsha, yaghsha, yughsha, yaghsha maknanya menutup, yughsha ditutup. Maka ini terjemah rumah yang ditutup akan cepat kebaikan datang ke rumah itu melebihi peso ke punuk unta. Kamu paham nggak rumah ditutup maksudnya gimana? Orang baru baca bingung itu, rumah ditutup jadi kebaikan jadi cepat datang itu maksudnya rumah gimana ini? Apa maksudnya rumah yang masurat gitu apa bagaimana? Padahal kalau penterjemah itu teliti, itu penterjemah itu akan melihat bab. Syekh Maqdisi itu sudah di situ menulis bab. Bab memuliakan tamu. Babu ikramin duyuf. Dan maksudnya yughsha itu
adalah rumah yang didatangi tamu. Maksudnya begitu. Rumah yang didatangi tamu untuk menjamu tamu, itu kebaikan akan cepat datang ke rumah itu. Maksudnya begitu itu. Tapi terjemah rumah yang ditutup, wah ini ditutup terus akhirnya, malah tamu nggak bisa masuk jadinya. Nah itu kayak begitu itu, coba. Takhusus bahasa Arab itu penting apa enggak loh itu. Kalau enggak nanti kamu terjemah perasaannya sudah bener, oh, jelas ini di Qomus Yusha. Qomus apa itu? Nah, Qomus itu belum cukup untuk menterjemah hadis. Orang untuk menterjemah satu hadis itu perlu khazanah keilmuan yang luas, sehingga dia bisa menyimpulkan begini maknanya. Kalau hanya Qomus saja tidak cukup. Ini salah satu contoh. Kamu ini baru datang dari rumah, perasaannya sudah paling pinter. Memang temannya nggak ada yang bisa ya paling pinter. Ya. Di rumah saya ini sudah ngaji 3 tahun. Nah, paling pandai di rumah saya. Karena temannya nggak ada yang bisa baca Quran. Ya. Perasaannya sudah paling alim. Pasang sorban gede, jadi ustadz. Ya. Bisa membaca Hayatus Sahabah di markas, nggak ngerti itu sontekan. Ya. Cari terjemah sana, terjemah sini, dirangkum. Oh, kelihatannya begini cocoknya ini. Ya. Maka kalau kamu belajar itu ya belajar yang sungguhan lah. Minimal 10 tahun. Minimal itu. Ya. Kalau bisa ditambah lagi. Dan belajar loh itu maksudnya, bukan di Temboro. Ada di Temboro 10 tahun nggak belajar. Dan putar sana, putar sini. Nah, akhirnya warung Temboro apal semua. Nah. Kemudian jadi Syekhul Akbar di rumahnya. Kalau kamu nanti belajar bahasa Arab yang banyak, maka penterjemahan kitab yang ada di negeri kita ini di Indonesia banyak keliru. Betul, banyak keliru. Apalagi nerjemah hadis. Nerjemah hadis itu lebih rumit lagi. Nerjemah hadis itu orang tuh harus tahu hadis itu diucapkan Nabi dalam suasana bagaimana, sehingga dia bisa memahami.